Oke, selamat datang di channel saya. Di channel ini kita akan sedikit mengulik tentang Microsoft Word ya. Untuk pembelajaran pertama ini kita akan membahas sedikit tentang Microsoft Word, di mana di Microsoft Word itu banyak menu-menu atau fasilitas-fasilitas yang kemungkinan besar sudah diketahui oleh teman-teman ya. Tapi di sini saya akan membahas sedikit atau membuat tutorial supaya mudah dalam mengerjakan suatu pengetikan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013 ya. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Microsoft Word 2013. Nah, langkah yang pertama itu bisa klik kanan kemudian open atau klik dua kali pada aplikasi pada shortcut Microsoft 2013. Kemudian dia akan terbuka. Nah, di sini saya klik kanan kemudian klik open ya. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Microsoft Word 2013. Nah, di sini biasanya kita untuk membuat lembar kerjanya kosong itu kita memilih blank dokumen. Nah, inilah tampilan awal atau tampilan utama dari Microsoft Word 2013. Nah, di sini di pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang fasilitas apa yang ada pada tab home kemudian di bagian group font. Jadi tab home bagian group font. Nah, di sini banyak fasilitasnya. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk pertemuan pertama ini. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, jadi saya telah menyiapkan sebuah dokumen ya. Nah, di dokumen ini biar mudah kita melihat apa saja sih fasilitas yang dimiliki oleh tab home pada grup font ya. Nah, di sini di bagian pertama itu ada yang namanya bagian dari font ya. Font, ini font. Jadi font itu apa sih fungsinya? Fungsi font itu untuk merubah jenis huruf. Jadi merubah jenis huruf ya. Misalnya di sini kita akan merubah jenis huruf pada bagian judul. Nah, di sini caranya gimana? Itu yang pertama kita blok kata atau kalimat yang akan kita rubah jenis hurufnya ya. Di sini kita blok. Kemudian setelah kita blok, ini saya menggunakan memblok judul karena judul yang akan kita rubah menjadi merubah fontnya, jenis fontnya ya. Kemudian kita cari, misalnya kita menggunakan jenis font yang menurut kita menarik, misalnya ya ini ya. Nah, jadi dia berfungsi untuk merubah jenis font. Nah, kemudian selain merubah jenis font di sebelah jenis font ini ada yang namanya font size. Font size itu apa fungsinya? Dia berfungsi sebagai merubah ukuran huruf. Di sini saya menggunakan secara defaultnya itu merubah ukuran huruf menjadi ukuran 11. Jadi ukuran awalnya itu adalah ukuran 11. Kemudian kita rubah, misalnya merubah menjadi 16. Nah, dia jadi lebih besar ya. Nah, selain itu juga di sebelah font size ada yang namanya increase font size. Apa itu fungsinya? Dia berfungsi, kalau increase font size itu berfungsi untuk merubah ukuran huruf itu menjadi lebih besar dari ukuran huruf yang sebelum dirubah. Ini misalnya kita pencet nih. Nah, dia lebih besar. Tadi kan ini 16 ya. Nah, ketika kita klik ini tanpa masuk ke menu font size, dia akan merubah menjadi lebih besar. Nah, ini berubah menjadi font size-nya 18. Nah, selain increase tadi, ada yang namanya decrease. Decrease ini apa? Dia berfungsi untuk mengecilkan ukuran huruf dari ukuran huruf yang sebelumnya. Kita klik, ya ini akan berubah menjadi kecil. Itu ya. Jadi bisa kan membedakan antara increase dan
decrease. Kalau increase itu untuk membuat ukuran huruf menjadi besar, sedangkan decrease itu merubah ukuran huruf menjadi lebih kecil. Nah, setelah increase dan decrease, itu di sebelahnya ada icon change case. Nah, apa fungsi dari icon change case? Change case ini berfungsi untuk merubah tampilan dari si teks atau huruf itu. Nah, misalnya bagian pertama itu ada sentence case. Sentence case itu untuk merubah sebuah kata atau kalimat yang kita blok menjadi satu huruf besar di awal kalimat saja, dan yang lainnya akan berubah menjadi kecil. Misalnya di sini yang huruf besarnya siapa saja? Ada S, ada P, ada J, dan ada B. Di sini kalau kita blok, kemudian kita rubah menjadi dengan change case, bagian sentence case-nya itu akan merubah P, J, dan B menjadi kecil. Nah, yang besarnya siapa? Cuma S, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya lower case. Lower case itu berfungsi untuk membuat semua huruf di sini menjadi kecil. Kita klik. Ya, jadi S, P, J, dan B di sini berubah menjadi kecil. Oke, paham ya bedanya? Kemudian ada yang namanya uppercase. Uppercase itu apa? Uppercase itu merubah semua huruf yang kita blok itu menjadi huruf besar. Kita rubah. Ya, nah di sini hurufnya itu berubah menjadi huruf besar semua. Itu untuk bagian change case, pilihan menunya uppercase. Kemudian kalau capitalize is word, ini berfungsi untuk merubah awal dari kata itu menjadi huruf besar. Kita klik ya. Nah, itu berubah dia. Jadi S-nya besar lagi, P-nya besar, kemudian J-nya besar, B-nya juga besar. Kemudian kita pilih toggle case. Toggle case ini kebalikannya. Kalau di sini awal kalimat yang menjadi awal kata yang menjadi huruf besar, kalau di toggle case awal katanya menjadi huruf kecil, sedangkan setelah awal kata itu hurufnya huruf besar, gitu ya. Nah, itu adalah fasilitas dari change case. Nah, kemudian kita ke sebelah kanannya lagi, yaitu clear all formatting. Jadi clear all formatting itu berfungsi untuk mengclearkan semua atau menghapus semua pengaturan-pengaturan yang telah kita lakukan pada teks ini yang kita blok ya. Kita coba klik clear. Nah, dia akan kembali ke bentuk awal atau ke pengaturan awal, kecuali untuk jenis hurufnya. Dan dia sini sudah berubah menjadi pengaturan awal, yaitu pengaturan awalnya itu jenis huruf Calibri dengan ukuran font size-nya 11. Kita rubah lagi, kembali ke capitalize is word. Nah, gitu ya. Nah, di bagian bawahnya sebelah kiri itu ada B, atau bahasa Microsoft itu adalah bold. Nah, bold di sini berfungsi untuk menebalkan huruf. Nah, jadi dia hurufnya menjadi lebih tebal. Nah, kalau B-nya ini sudah terconteng warna biru, maka dia artinya pada kalimat atau kata yang kita blok itu sudah ada fungsi dari si bold itu. Nah, kalau kita mau menghilangkannya, kita kembali klik B itu atau bold ya. Nah, jadi warna biru yang di sini hilang. Jadi artinya kalimat atau paragraf itu tidak ada lagi fasilitas si B. Kemudian ada I. I ini adalah italic. Italic itu berfungsi untuk memiringkan tulisannya. Jadi kalau kita blok kemudian kita klik, jadi tulisannya berbentuk miring. Kemudian sebelah italic itu ada U atau underline, itu berfungsi untuk membuat garis bawah pada kalimat atau kata yang kita blok. Kemudian di sebelahnya lagi ada yang namanya strict stroke. Strict stroke ini berfungsi untuk apa? Untuk membuat garis pada kalimatnya, tapi pada kalimat atau kata yang kita blok, tapi dia garisnya di bagian tengah ya. Jadi dia di bagian tengah. Nah, sebelahnya strike stroke ada subscribe. Subscribe. Nah, subscribe ini
berfungsi untuk membuat pangkat bawah atau huruf mengecil di bagian bawah. Misalnya di sini saya buat si pitung angka 2. Nah, jadi kita blok angka 2-nya, kemudian kita pilih bagian subscript-nya, itu akan, nah, angka 2-nya berada di bagian bawah tulisan si pitung. Kemudian untuk menormalkannya lagi, kita klik lagi di subscript tadi. Nah, dia akan kembali normal. Nah, kemudian di bagian superscript itu membuat angka 2-nya menjadi terletak di atas. Nah, ini jadi seperti itu ya. Di pitung-pitung 2. Kita kembalikan normal, kemudian kita. Nah, di bagian text effect ini memberikan efek. Biasanya ini untuk apa? Memberikan hiasan pada judul atau pada cover depan makalah gitu ya. Nah, ini di efek ya. Kemudian di bagian berikutnya ini ada yang namanya highlight color. Ini berfungsi untuk memberikan warna pada font yang kita blok, tapi bukan pada hurufnya, tapi pada kayak stabilo ya. Ini bahasa kerennya kita itu menggunakan stabilo pada Microsoft Word. Jadi misalnya ada teks di sini, misalnya kita mau supaya kata misalnya babaliem kita blok, kemudian kita kasih highlight. Jadi kata babaliem itu menjadi khusus untuk kita gitu ya, maksud dari highlight tadi ya, sama fungsinya seperti stabilo. Nah, kemudian di bagian yang berikutnya ada yang namanya font color. Font color apa fungsinya? Itu untuk memberi warna pada font. Nah, gitu ya. Misalnya kita rubah menjadi warna merah gitu. Nah, jadi beda antara highlight itu, kalau highlight itu dia memberikan warna yang secara menyeluruh pada teks yang kita blok ya. Jadi kalau di font color itu yang kita robah adalah warna pada font itu. Jadi itu adalah fungsi tab home pada grup font. Nah, itu saja yang kita bahas untuk awal pertemuan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan insya Allah akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang fasilitas yang ada di tab home yang belum kita bahas.